Saya Hilbran Dunar, Anda menyaksikan terus Mario Teguh Golden Ways. Dan sudah ada 3 pilihan yang diberikan oleh Pak Mario dalam polling kita minggu ini. Kita akan lihat sama-sama apa hasilnya. Anda sedang belajar mendamaikan hati, siapa yang paling sulit membuat Anda tidak berkomentar di dalam hati? A, B, C, hasilnya adalah yang memilih A sebesar 19%, yang memilih B 26%, dan yang memilih C pendusta yang sok bicara jujur sebanyak 55%. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang-orang yang jiwanya tenang, itu hatinya tidak berbicara. Waktu melihat orang, terutama yang aneh-aneh. Gitu? Dalam keseharian kita, kalau kita lihat ada orang lewat gitu, langsung di sini ada suara toh. Iki wis tuwek, gak nyebut. Gitu kan? Elek, mukil lu jauh. Gitu kan? Kita itu mempunyai kecenderungan untuk berkomentar. Orang tua kita, ayo duduk di sebelah ayah kita, nonton berita di televisi tentang politik, coba komentarnya apa ayah kita itu? Macam-macam toh, seperti dia itu ketua Dewan Keamanan PBB. Nah, orang-orang yang jiwanya tenang itu tidak bergetar, diam. Nah, tapi ada orang-orang yang sulit membuat kita damai. Orang miskin yang sombong, bodoh yang pencemooh, orang munafik yang bicara sok jujur. Ya, nah yang memilih, yang paling mengganggu adalah orang miskin yang sombong itu siapa tadi? A. Nama saya Tito dari Bogor. Yes, Pak. Karena saya sebelumnya miskin. Makanya saya paling benci sama orang miskin yang udah gak punya apa-apa masih aja sombong gitu, Pak. Alasannya adalah begitu. Iya, jadi, you jangan banyak bicara, kita senasib, gitu toh? Iya, Pak. Dulunya, Pak, dulunya. Gitu ya, oke. Nah, lebih baik mana? Anda marah, mengkomentarinya, atau Anda mendoakan dia, Pak? Doain, Pak. Mendoakan ya? Oh, bukan main. Berarti hati yang sedang kejam, kasar, marah ini bisa melunak begitu melihat orang yang menyebalkan kita itu dengan doa, gitu. Tuhanku, mudah-mudahan sahabatku yang sedang sama susahnya sama aku ini tidak sesombong itu. Mudah-mudahan rezekinya segera Engkau baikkan, hatinya Engkau baikkan sehingga dia bisa lebih anggun. Nah, mudah-mudahan Tuhan, mulai Senin ini rezeki dia baik sekali. Dan jangan lupa aku juga ya. Itu. Ya. Oke, super. Berarti masalah hati bisa kurang kalau kita mendoakan. Super. Yang B, orang bodoh yang suka mencemooh. Siapa yang sebel sama orang ini? Mbak, mengapa orang ini mengganggu ketenangan hati Anda? Nama saya Ardi Utama, Pak. Iya, Bapak. Ya, habis kalau orang yang bodoh itu seperti ibaratnya tong kosong yang nyaring bunyinya gitu, Pak. Dia sudah tidak ada ilmu, tapi dia berbicara yang bukan kapasitasnya. Mungkin seperti politik-politikus sekarang di DPR, dia sudah seperti kebanyakan ngomong mana udah kelihatan aslinya, itu mana kelihatan lebih bodoh, Pak, menurut saya. Gitu ya? Iya, Pak. Terus Anda sebel? Iya. Terus berkomentar? Kebanyakan ngomong, tapi masalah yang dipecahkan tidak ada, Pak. Banyak mana komentar dia sama komentar Anda? Kebanyakan saya juga, Pak. Oke, Pak, harusnya, sahabat-sahabat saya, kalau kita melihat orang bodoh yang mencemooh nasihat, ya, mengomentari orang-orang, bahkan menghina orang-orang yang lebih pandai dan lebih berhasil darinya, kita itu harus melihat pantas hidupnya sulit karena dia menolak dibuat lebih berilmu. Jadi harusnya kita marah atau kasihan? Harusnya kita kasihan kepada orang bodoh yang mencemooh nasihat karena dia sedang mempermanenkan kelemahan hidupnya. Pernah lihat nggak orang yang mencemooh nasihat, hidupnya baik? Pernah lihat? Tidak. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang membuat hati orang lain tidak damai. Nah berarti kalau begitu mulai dari sekarang,
Kalau mau jadi orang yang jiwanya tenang, ya sudah. 2 orang sekarang sudah selamat ya kita. Orang miskin yang sombong dan satu lagi orang bodoh yang suka mencemooh. Ya sudah sabar, doakan. Sahabat-sahabat saya mau kenalkan satu konsep sederhana ya. Saya tulis di sini ya. Ini manusia. Sebagian rambutnya banyak, sebagian tidak. Nah. Jangan tertawa, itu sensitif. Nah. Ada satu komponen pembentuknya yang namanya tubuh. Ya. Ada satu yang hijau ini. Komponen yang namanya hidup, nyawa. Yang satu lagi komponen yang Anda. Yang sekarang berpikir melihat saya ini. Itu kehidupan, tubuh, atau jiwa? Jiwa. Anda. Yang bertanggung jawab atas dosa, yang mana? Tubuh, hidupnya, nyawanya, atau Anda? Anda. Yang sekarang mendengarkan ini loh. Nah, waktu kita meninggal, mana yang kembali ke Tuhan? Nyawa. Kehidupan itu milik Tuhan. Tuhan itu maha hidup. Zat hidup. Kita itu ada sempalan-sempalan dari milik Tuhan yang namanya kehidupan. Yang mati itu diambil naik kembali ke Tuhan. Jiwa ini yang bertanggung jawab. Anda ini loh, tubuhnya kembali ke tanah. From ashes to ashes. Jadi, jangan sederhanakan ya. Ada komponen Tuhan di sini loh. Ada Tuhan di sini loh. Ada bagian dari Tuhan di situ loh. Ada kualitas beliau yang dititipkan loh. Yang namanya hidup, nyawa. Anda bukan makhluk biasa. Anda makhluk langitan. Jadi, untuk apa mencemooh orang miskin dan orang bodoh? Doakan. Jiwa itu mulia sekali. Jangan turunkan serendah orang bodoh dan orang miskin. Naikkan dia. Doakan orang yang bodoh dan miskin. Itu yang menjadikan kita jiwa yang tenang. Tiga, pendusta yang sok bicara jujur. Ini di TV banyak sekarang ya. Siapa yang paling sebel lihat orang-orang ini? Saya tidak suka dengan pendusta yang sok bicara jujur, karena menurut saya dia orang yang munafik, nggak konsisten, dan dapat membiaskan arti sebenarnya tentang suatu kebaikan, Pak. Terima kasih. Jadi Anda marah sebetulnya karena orang itu pendusta tapi bicara sok jujur, atau karena dampaknya bagi orang lain? Dampaknya, Pak. Dampaknya. Kalau orang itu pendusta, bicara sok jujur, itu lebih berbahaya daripada orang jelek, orang jahat. Karena dia munafik. Orang munafik itu bergaul di kalangan orang baik, menggunakan cara-cara orang baik untuk menjahati orang baik. Bahayanya besar sekali kalau dia berdampak bagi orang lain. Yaitu apabila kedudukannya tinggi, pangkatnya tinggi. Yang membuat orang marah adalah orang-orang yang munafik ini pangkatnya tinggi-tinggi. Ayo, salah siapa? Salah yang memilih. Pelajaran sekarang, kalau Anda demikian marah melihat orang-orang besar yang seharusnya berkuasa tapi lemah dalam keraguan, munafik, berbicara dusta dengan wajah orang baik, sudah jangan lagi bisa dibeli. Dengarkan ini ya, bagi politikus hitam, orang miskin itu penting. Karena dengan uang Rp50.000 bisa mengalahkan suara seorang profesor. Maka yuk selamatkan saudara-saudara miskin kita dari penipuan para pembeli jabatan. Ya, so kalau gitu yuk alihkan kemarahan kita kepada pendidikan masyarakat. Ya,
Bisa dibayangkan kalau Golden Ways yang puluhan juta fansnya ini juga pembicaranya seorang yang munafik, dampaknya. Maka sekarang yuk kita batalkan kemunafikan orang-orang yang berpengaruh. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan jiwa yang tenang, yang menenangkan sesama supaya mereka tertarik kepada kebaikan. Masa orang baik mencerca orang jahat dengan cara yang menjadikan orang baik sama jeleknya dengan orang jahat. Karena orang-orang yang sudah dihinakan oleh Tuhan tidak mempan dihina lagi. Malah orang baik yang menghina orang yang sudah hina jadi hina. Sudah, tenangkanlah hati. Yuk kita pimpin kehidupan pribadi dengan baik. Karena kalau kita mau membangun negara ini dengan baik, pimpinlah keluarga dengan baik. Itu. Dan jangan ganti channel TV Anda, tetaplah bersama kami. Kita akan teruskan sebentar lagi di Mario Teguh Golden Ways. Di Indonesia kalau ada orang lihat kita, lebih lama sedikit langsung kita bilang apa? Apa? Lihat-lihat. Tahu nggak mereka karena senangnya minta foto-foto sama saya.